Salam, baik, perkenalkan nama saya Nigawati Jebwa. Saya semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, saya menjelaskan satu mata kuliah yaitu Teologi Penjajahan Baru 1 Ibu Erlina Baruhu MTH. 3 bagian yaitu Introduksi Teologi Penjajahan Baru, Injil Sinoptik, Injil Matius. Baik, saya menjelaskan satu persatu. Yang pertama, introduksi Perjanjian Baru, teologi Perjanjian Baru. Pengertian dari teologi berasal dari dua kata yaitu theo dan logos. Theo yang artinya Allah dan logos adalah firman. Kata perkataan di mana teologi juga memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari tentang Allah. Karena itu, kebenaran teologi adalah kebenaran teologi tentang Allah, di mana kebenaran yang membawa umatnya kepada dirinya sendiri. Jadi, di dalam teologi Allah, sumber teologi pokok, teologi serta tujuan teologi yang artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagian saya menjelaskan dari yaitu teologi Perjanjian Baru adalah ilmu teologi Alkitabiah yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang memiliki 27 kitab, yaitu dari Perjanjian Baru memiliki 27 kitab. Adapun fungsi teologi Perjanjian Baru merupakan sebuah proses dan usaha untuk mengenal tentang kebenaran, tentang kebenaran Allah atau tentang Kristus, yaitu tetap pelayanan pekerjaannya sehingga kita taat kepadanya. Adapun fungsi teologi Perjanjian Baru ini proses dan usaha pendekatan dalam teologi Perjanjian Baru menggunakan pendekatan theostetri, yang artinya sebuah pendekatan yang berpusat pada Allah dengan memakai metode analisis gramatika, histori dan kontekstual, di mana analisis adalah menyelidiki atau menyediakan, gramatika adalah tata bahasa, histori berhubungan dengan masa lampau atau sejarah. Bagian C itu hubungan teologi PL dan PB, yang hubungan ini dapat kita lihat menurut para ahli, yaitu pertama pandangan Hegher Kristisi. Bahasa Perjanjian Lama berisikan sejarah teokrasi, sedangkan Perjanjian Baru mengenal kedatangan Yesus Kristus. Jadi menurut saya, dalam pandangan ini saya tidak setuju, karena tidak mungkin Perjanjian Lama hanya berisi tentang sejarah atau cerita, tetapi di mana juga memiliki makna Alkitab yang benar dan pasti. Yang kedua itu menurut Rudolf Bultmann mengatakan bahwa sejarah Perjanjian Lama hanya merupakan sebuah sejarah kegagalan. Melihat makan Perjanjian Lama hanya dalam hal sejarah, kehancuran, keselamatan yang mengajarkan di dalamnya, menunjukkan cara manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Menurut Wilhelm Fischer, Perjanjian Lama merupakan Alkitab, sedangkan Perjanjian Baru membawa kabar yang kini merupakan isi Alkitab, yaitu makna seluruh perkataannya. Nomor 5 yaitu menurut A. van Rulex menjelaskan bahwa Perjanjian Baru
Perjanjian Lama merupakan Alkitab yang legislasi yang sebenarnya dan Perjanjian Baru sebagai sambungannya. Menurut Markion menegaskan menolak Perjanjian Lama dari kuno gereja karena Perjanjian Lama adalah barang sisa atau hanya suatu agama penyembah berhala. Pandangan Alkitab tentang PL dan PB, di mana Perjanjian Lama itu membawa kepada yang menekankan hal pada masa lalu dan masa kini. Dikembangkan oleh para nabi. Ini menyangkutkan 4 hal, yaitu yang pertama satu waktu yaitu dari Tuhan, yang kedua satu pribadi yaitu Mesia, yang ketiga satu tempat kembalinya Firdaus atau Eden ke dunia ini. Yang keempat satu umat yaitu pengharapan akan diharuskannya satu umat. Baik, saya menjelaskan dari nomor 2 yaitu Perjanjian Baru. Memandang ke belakang yaitu dengan suatu keyakinan bahwa Mesia yang diharapkan itu sudah datang. Bagian D yaitu sejarah teologi Perjanjian Baru. Pendekatan nasionalistik atau masuk akal dipakai untuk mengerti Perjanjian Baru. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya Kristus yang oleh para penulisnya, akan tetapi kalangan konservatif dalam mempelajari Perjanjian Baru biasanya memakai pendekatan dengan cara menyusun suatu materi sesuai dengan pembagian teologi sistematik atau memakai pendekatan teologi dari para penulis Perjanjian Baru. Lanjutkan dari bab 2 yaitu Injil Sinoptik. Pengertian Injil Sinoptik ini yaitu terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas. Di mana disebut Injil Sinoptik berasal dari bahasa Yunani Aisha, artinya bersama, dan optonomai atau oblik artinya melihat. Ketika penulis Injil tersebut melihat kehidupan Kristus dari sudut pandang yang sama, mempunyai hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal, yaitu kosakata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, urutan penampatan materi, dan kutipan Perjanjian Lama. Contohnya yaitu kesamaan dan ketidaksamaan begitu jelas dalam Injil Sinoptik. Kesempatan atau kesamaan bisa dilihat dalam Matius pasal 4 ayat pasal 9 ayat 6, dan bisa kita lihat juga dari Markus pasal 2 ayat 10 dan dari Lukas pasal 5 ayat 24. Ketidaksamaan bisa dilihat dalam Matius, Markus, dan Lukas. Bagian B yaitu susunan kitab Injil Sinoptik, di mana susunan kitab Injil Sinoptik ini urutan penempatan kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru berada dalam garis rencana Allah. Bagian B yaitu susunan kitab Injil Sinoptik. Urutan penempatan kitab-kitab Injil dan Perjanjian Baru berada dalam garis rencana Allah. Matius ditetapkan pertama bukan karena ditulis lebih dulu dari Injil yang lain, melainkan dalam garis pengenapan perkembangan Injil sesuai dengan amanah Yesus, yaitu menjadi saksi di Yerusalem,
Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Di mana kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18, Injil Matius sebagai Injil yang pertama yang dimanahkan kepada orang Yahudi, disusul dengan Injil Markus yang didalamkan kepada orang percampuran Yahudi dan Romawi atau Samaria. Lukas didalamkan kepada orang Yunani. Bagian C itu problem sinoptik. Bila ketika Injil sinoptik ini sepenuhnya berdiri sendiri dalam asal maupun perkembangan, mengapa mereka begitu mirip satu sama lainnya? Menghadapi kenyataan tersebut, maka diusulkan beberapa teori. Ada 5 teori, yaitu teori tradisi Lisa. Yang pertama itu teori tradisi Lisa. Teori tradisi Lisa dikemukakan oleh J.G.E. Von Herder pada tahun 1744 sampai 1803. Teori ini menyatakan bahwa fakta-fakta mengenai Yesus telah dikumpulkan dan disusunnya, kemudian dihafalkan dan akhirnya disampaikan secara lisan. Adanya kepastian bahwa pesan-pesan yang terkandung di dalam kitab-kitab ini telah dikhotbahkan terlebih dahulu sebelum ditulis. Murid-murid Yesus juga memperkenalkan Yesus kepada masyarakat dengan menceritakan peristiwa-peristiwa yang konsistensi mengenai unsur-unsur penting dalam perjanjian hidup Yesus, di mana mereka menceritakan tentang keberadaan Yesus sebelum Yesusnya, mempertiwakan yang konsistensi mengenai unsur-unsur penting dalam perjanjian hidupnya, dan mereka mengulanginya pada kelompok lain. Penggulungan berkali-kali ini membentuk cerita yang diulang-ulang. Paulus menyembuhkannya tentang pesan yang ia terima. Yang kedua yaitu teori saling bergantung. Tahun 1789, Griesbach mengajarkan bahwa penulis pertama mengambil bahan dari tradisi Lisa, kemudian menulis kedua menggunakan materi yang telah ditulis dari penulis pertama, yang ketiga mengambil bahan dari kedua penulisan sebelumnya. Yang ketiga yaitu teori Injil primitif. Teologi Injil primitif juga dikenal sebagai teori atau Injil yang disebut Urevangelium, dikemudiakan Saya melanjutkan dari bab 3 yaitu Injil Matius. Injil Matius ini adalah penulisnya adalah Matius, juga disebut Lewis, adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai ini dikatakan adalah seorang penagih pajak atau penagih pajak berasal dari mengambil uang yang lebih dari apa yang ditentukan. Injil ini dengan tepat sekali ditetapkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru dan Mesia, anak Allah hidup. Bisa kita lihat dari Matius pasal 16 ayat 16. Walaupun nama pengarang tidak disebut dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja mula-mula kira-kira tahun 1130 Masehi menyatakan bahwa Injil ditulis oleh Matius, yang merupakan salah satu seorang murid Yesus. Jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk orang
orang Teofilus dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Latar belakang Yahudi dari Injil ini tanpa dalam banyak hal, termasuk bagian A yaitu ketergantungan pada penyataan janji dan nubuat perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Hal menurut garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham bisa kita lihat dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan bagian B yaitu muatan teologi. Muatan teologi yaitu pertama Allah itu adalah hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup menganggukkan ketika murid-murid dinyatakan oleh Yesus, siapakah aku ini? Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bisa kita lihat dari Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16. Apabila kita mengatakan Allah itu hidup, berarti Allah itu aktif, berkarya. Ia menciptakan dan memelihara langit dan bumi, dan Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Apabila Allah adalah Allah yang hidup, maka Ia mempunyai kehendak. Ia menghendaki supaya kita berpaling dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ia juga menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dialah Allah yang diselamatkan, yang akan dan memperoleh kebenaran dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejarah kehidupan manusia, sebab Dialah Allah yang hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi kedua yaitu Allah bekerja menurut rencana. Matius banyak berbicara tentang pengenapan dalam perjanjian lama. Dalam Injil ini terdapat 61 kutipan perjanjian lama yang banyak diantaranya tergenapi dalam Injil Matius. Injil Matius sangat menonjolkan peranan Allah dalam proses inkarnasi. Ketiga yaitu Allah sebagai Bapa. Dalam Injil Matius menyebutkan Allah sebagai Bapa sebanyak 44 kali. Menarik untuk diperhatikan bahwa pemelihara Allah sebagai Bapa ditunjukkan kepada semua orang termasuk anaknya, bahkan burung dan tanaman. Bisa kita lihat dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Konsep Allah sebagai Bapa oleh Matius juga banyak disajikan dalam hubungannya dengan berasal pahlawan dan doa. Misalnya dalam doa Bapa kami, kita bisa lihat di Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kita diajarkan pada waktu kita berdoa, kita menghampiri Allah sebagai Bapa, sebagaimana setiap kali Yesus berdoa, Ia memanggil Allah adalah Bapa
kecuali satu kali ketika ia menanggung dosa segenap umat manusia di atas kayu salib. Ia berseru dalam doa, "Ya Allahku." Yang keempat itu Allah yang maha adil. Allah yang maha adil. Matius mencatat banyak sekali kisah dan ajaran mengenai penghakiman dan hukuman yang diperkenalkan kepada pembaca bangsa Yahudi bahwa Allah maha adil dan Allah adalah hakim yang anggun. Pada hari penghakiman, Matius mengisahkan bahwa anak Allah akan menjadi tokoh utama dalam proses penghakiman. Namun, bila dan kapan hari penghakiman itu tiba, dikatakan bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Istilah kegelapan, ratap dan gertak gigi berulang kali terdapat di Matius. Bisa kita lihat di Matius pasal 8 ayat 12 sampai ke 13 dan Matius pasal 42 ayat 50 sampai 23 dan Matius pasal 24 ayat 51 sampai 25. Ayat-ayat ini sudah jelas menggambarkan keadilan dan murka Allah terhadap mereka yang menolak anugerah keselamatan Allah yang dikaruniakan kepada mereka dengan cuma-cuma, terutama kepada bangsa Yahudi. Kristologi kedua, nomor 2 itu Kristologi, ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius terdapat banyak sekali ajaran Tuhan Yesus yang pada umumnya bisa dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu 1. Khotbah di bukit, ajaran mengenai etika Kristus. Bisa kita lihat di pasal 5 sampai 7. Ini ketua nomor 2 yaitu pengutusan ke-12 murid, ajaran mengenai misi Kristen. Ketiga itu perumpamaan tentang kerajaan Allah, ajaran mengenai kerajaan Allah. Yang keempat, kehidupan komunitas Kristen, ajaran mengenai gereja. Yang kelima, kedatangan Kristus. Yang kedua, ajaran mengenai akhir zaman. Bagian B itu persoalan Yesus Kristus, ajaran mengenai person Yesus, siapa yang sebenarnya Yesus itu. Dalam Injil Matius secara ringkas dapat kita lihat dari dalam pasal 1 dan ayat 1. Yesus sebagai Mesia. 5 kali dalam pembukaan Injil Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesia. Ketika Yohanes membaptis dalam penjara, ia mendengar tentang pekerjaan Yesus sebagai pekerjaan Mesia, yaitu orang buta. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberikan kabar baik sebagai hubungan dalam perjanjian lain. Bagian nomor 5 itu Mesias sebagai anak Daud. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa dia adalah Mesias tetapi dia juga adalah anak Daud? Seorang anak buta yang di daerah Kapernaum dalam kesadaran berseru minta tolong kepada Yesus dengan mengatakan, kasih
kasihanilah kami, hai anak Daud. Bisa kita lihat di Matius pasal 9 ayat 22, dan juga perempuan Kanaan yang berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Lebih baik jelas lagi ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem, di mana orang banyak bersorak-sorai dengan suatu pujian, Hosana anak Daud, diberikan dia yang datang dalam nama Tuhan. Yaitu nomor 6, yaitu Yesus sebagai anak manusia. Dalam Injil Matius, istilah ini muncul pertama kali dalam pasal 8, yaitu ketika ada seorang ahli Taurat, atau sama juga dengan pasal 9 ayat 3-16 yang menyatakan bahwa ia mau mengikuti Yesus. Istilah anak manusia seringkali berkenal dengan misinya. Ini terdapat dalam ayat-ayat berikut. Yesus sebagai anak Allah. Matius mencatat Yesus sebagai anak Allah dan kisah dibaptis. Anak Allah dan kuasanya. Matius mencatat bahwa sebagai Yesus sebagai anak Allah adalah kuasanya. Yesus adalah Tuhan. Dalam Injil Matius, kata Tuhan dipakai sebanyak 80 kali. Matius pertama-tama menerangkan bahwa yang dimaksud Tuhan ialah Allah, pribadi pertama dalam Tritunggal. Matius menyajikan kebenaran, misalnya di Matius pasal 9 ayat 28 berbunyi, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Yesus adalah Tuhan. Ada dikatakan nomor 3, yaitu pneumatologi. Terdapat pada pasal 12, yaitu mengenai pembentukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memberikan hidup kepada kelahiran Yesus anak Allah. Ketika Yesus dibaptis, melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dari ayat ini kita melihat adanya unsur Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu yang dikatakan kenal sebagai anak Tritunggal kemuliaan. Kemudian juga dikatakan bahwa Roh Kudus membawa Yesus ke gurun dicobai iblis. Yang pertama itu membaptis dengan Roh Kudus. Dalam Matius pasal 11 berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripada aku, lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasusnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kata membaptis bisa mengacu pada pelayanan Yesus yang pada dasarnya bersifat spiritual, yaitu melalui pemberitaan pekerjaan atau mukjizat yang dilakukan Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus seorang bisa bertobat, lahir baru dan percaya. Yang kedua itu menghujat Roh Kudus. Dalam masa pelayanan Yesus ketika ia mengusir setan, Matius mencatat, tetapi jika Allah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Roh Kudus sebagai penolong. Konsep ini cukup kita
kenal dalam tulisan Yohanes di mana Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Nomor 4 yaitu eklesiologi. Dari kelima kelompok ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, satu di antaranya ialah tentang gereja, yaitu dalam pasal 18, apalagi ditambah dengan pasal 16 ayat 16 sampai 19. Maka kita mendapatkan ajaran tentang gereja yang cukup banyak dalam Injil Matius dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Oleh sebab cukup banyak dalam Injil Matius dibandingkan dengan Injil lainnya. Ada 3 perikop ayat-ayat yang berkenaan dengan gereja dalam Injil Matius. 1. Pengakuan Petrus dan gereja. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Demikian saja penjelasan saya dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1. Jika banyak kekurangan dan kelemahan dan gerak-gerik saya mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Dikemukakan oleh Gotthold Elensi pada tahun 1778. Teori ini menyatakan bahwa ketika Injil Matius, Markus, Lukas mengambil materinya dari Injil yang telah awal primitif yang ditulis dalam bahasa Arab, artinya lebih awal, artinya Johann Gericho menguraikan teori Lensi pada tahun 1794 dengan menyatakan tahun 30 Masehi sebagai tahun asal mula Injil primitif ini, walaupun Injil termasuk sudah tidak ada lagi. Di dalam teori ini membukakan hasil dan tidak dapat mempertahankan karena menghilangkan otoritas saksi mata untuk Injil sinoptik yang ada ditulis oleh seorang murid dari salah satu rasul. Yang keempat yaitu teori fragmen. Pada tahun 1817 sehingga Schleiermacher mengajarkan bahwa penulis-penulis Injil menyusun catatan mereka dari banyak tertulis di fragmen tentang kehidupan Kristus. Seperti dikutip oleh Bodman menambahkan bahwa tradisi yang paling tua hampir seluruhnya terdiri dari fragmen kecil atau ucapan maupun perkataan Yesus menyajikan cerita yang keseimbangan mengenai perbuatan Yesus atau kumpulan lengkap berisi ucapan-ucapannya. Ketika disatukan, fragmen tersebut dihubung-hubungkan sehingga membentuk satu kisah yang berkesinambungan.
Nomor 5 yaitu teori dua dokumen. Teori ini dua dokumen ini mengajarkan bahwa kitab Matius dan Lukas mengambil bahwa yang sama dari Markus, dan kitab Markus merupakan Injil yang ditulis paling awal. Disimpulkan bahwa kitab Matius menggunakan 90%, kitab Markus dan Lukas menggunakan 50%. Namun, karena Matius dan Lukas memiliki cukup materi yang sama tetapi tidak terdapat dalam Markus, maka mereka pasti memiliki satu sumber lain yang sama. Bahwa yang dimiliki bersama oleh Lukas dan Matius tetapi bukan dari Markus ini lazimnya disebut bahwa simbol ini merupakan sandi untuk kata Jerman, dari kata Jerman yang berarti sumber di kitab Jerman tidak memiliki kisah masa kanak-kanak dan kisah sang wafat dan kebangkitan Yesus, dan mereka juga mempendapatkan bahwa sumber Q tersebut tidak ada salingnya tetapi hanya merupakan sebuah hanya memiliki sebuah hipotesis belakang. Bagian nomor 6 yaitu teori 4 dokumen. Si traktor mengusulkan bahwa Markus merupakan Injil pertama yang ditulis dan bahwa Matius dan Lukas menggunakan baik Markus, dan secara independen lazimnya disebut hipotesis dua sumber, yaitu mereka juga memberikan tempat bahwa ada sumber-sumber khusus yang lain yang digunakan oleh Matius dan Lukas, yaitu bahan-bahan tradisi yang hanya dikenal dan dipakai oleh salah satu dari mereka. Yang kedua itu khas Injil lazim diberikan tanda L dan M merupakan kata-kata pribadi sumber dari Matius yang ditulis sekitar tahun 65 Masehi, dan L yaitu sumber pribadi Lukas ditulis di Kaisar sekitar tahun 60 Masehi, sedangkan Q ditulis di Antiokhia sekitar tahun 50 Masehi, dan Markus ditulis di Roma sekitar tahun 60 Masehi. Jika ketika Injil memiliki banyak persamaan, mengapa tidak dijadikan satu saja? Ketika Injil meskipun memiliki banyak persamaan namun tidak memberikan gambaran yang persis sama tentang Yesus dan pekerjaannya. Masing-masing Injil memberi perkenalan khusus sekaligus menjadi ciri-ciri khas yang diberikan masing-masing sehingga memberikan gambar-gambar yang komplit dan sempurna tentang siapa Yesus. Oleh sebab itu menyatakan Injil menjadi satu akan menghilangkan kekayaan berita Injil itu sendiri. Ketika Injil harus dibaca sebagai kita yang saling melengkapi, perbedaan yang ada dalam kitab Injil justru menghidupkan penyelidikan Alkitab. Bagian D yaitu perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, Injil Matius dan Injil Markus dikatakan itu sebagai kemanusiaan, sedangkan Injil Yohanes yaitu tentang kelahiran Yesus. Perbedaan materi dalam Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan Injil Yohanes. Tidak ada pengajaran berupa perumpamaan. Isi Injil Sinoptik
berupa pengajaran mukjizat dan lain-lain. Sementara hampir 92% isi beritakan Injil Yohanes lebih banyak mencatat percakapan Yesus daripada kejadian-kejadian dalam Injil Sinoptik. Injil Yohanes menggunakan kata-kata tertentu sebagai simbol untuk menyatakan siapa Yesus, sementara Injil Sinoptik kurang sekali menggunakan simbol. Baik, saya menjelaskan ini perbedaan penekanan. Perbedaan perkenakan yaitu Injil Sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transmusasi, percakapan Yesus di bukit, dan lain-lainnya. Sedangkan perbedaan geografi, persembahan geografi pelayanan Yesus pada keempat Injil terdapat pada laporan minggu-minggu terakhir kehidupannya. Namun dalam pelayanannya Yohanes lebih melaporkan keberadaannya di Yudea, sedangkan Sinoptik melaporkan peristiwa di Galilea Utara. Perbedaan ini tidak berarti Yohanes mengabaikan, Yohanes tidak mengabaikan Yohanes mencatat paling tidak ada 3 kali Yesus mengandalkan perjalanan menyatakan Paskah di Yerusalem. Kita bisa melihat dari Yohanes pasal 2 ayat 13 dan Yohanes 23 ayat 6 sampai 4. Selain itu, Yohanes lebih memberikan pelayanan secara khusus kepada kaum intelektual atau agama, sedangkan Injil Sinoptik menekankan pelayanan Yesus pada orang-orang biasa atau umum. Yaitu nomor 4 yaitu perbedaan struktur. Selain Injil Sinoptik terdapat pengajaran-pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit. Bisa kita lihat dari Matius pasal 5 ayat 7, pasal 5 ayat 1 sampai 7, dan perumpamaan terhadap kumpulan pelajaran Yohanes lebih mencatat 7 mukjizat dengan teman-teman Injil disusun secara teratur dibandingkan dengan Injil Sinoptik.